Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan ikhtiar upaya kita, usaha kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sami sehat sedaya nggih. Mudah-mudahan dengan aktivitas kita ini Allah berkenan memberikan kebahagiaan kepada kita, ketentraman kepada kita, dan juga yang sulit-sulit apa yang ada di kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Biasanya disebut juga Al-Hikam Athaiyah. Itu maksudnya adalah kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bab keempat ini atau hikmah yang keempat ini saya beri judul, saya tulis di sini tadi itu, bersegera ibadah, rezeki sudah diatur. Yakin nggih Pak Bu? Yakin, yakin. Wong kadang-kadang kita itu sulit-sulit nyari rezeki, tibanya. Ternyata rezeki itu hadirnya bukan lewat pintu yang kita ketuk-ketuk atau yang, tapi dari sisi lain. Ini berkali-kali lah kita mengalami hal seperti itu. Kewajiban kita itu adalah taat kepada Allah dengan beribadah. Salah satu ibadahnya adalah bekerja sebaik-baiknya, bukan mencari dunia. Nah, dunia itu apa? Nanti kita kupas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Arih nafsaka minat tadbir." Istirahatkan dirimu minat tadbir, dari mengatur-atur atau melakukan pengaturan-pengaturan. Fama qoma bihi ghairuka, maka apa-apa yang selainmu Allah telah melakukan. Fama qoma, apa yang sudah dilakukan bihi, dengan ma itu, ghairuka, siap. Maka apa-apa yang selainmu atau Allah telah melakukan untukmu. Nah, takum, maka janganlah engkau berdiri bihi linafsika, untuk mengurusi hal tersebut untuk dirimu. Sederhananya bahasanya mengatakan, istirahatlah dari sesuatu yang sudah diatur oleh selainmu, yaitu Allah yang sudah ngatur. Karena kalau
engkau mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, maka itu tidak ada gunanya. Yang sudah diatur oleh Allah niku adalah rezeki, pati, apa mau niku? Jodoh niku pun diatur. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu apa? Taat kepada Allah dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar. Jadi saat kita melakukannya, niku bukan mengatur Allah. Dipahami ya? Salah satu kalau kita itu mengatur Allah adalah kalau ndungone wis momen, tahajude wis momen, mboten kabul niku nesu. Nah, itu bentuk dari orang yang bukan berdoa tapi ngatur Gusti Allah. Mungkin nek pun nesu, doa enggak kabul nesu terus wah, gak percaya mana aku karo pangeran. Bisa seperti itu. Nah, niku bahayanya seperti itu. Nah, yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini itu adalah sebagaimana dijelaskan, ditafsiri atau disarahi oleh Asy-Syaikh Asy-Syarqawi. Arif nafsaka ayyuhal murid, wahai orang yang mendekatkan diri pada Allah, istirahatkan jiwamu. Istirahatkan dirimu. Kita semua kan berupaya taqarrub ilallah ya Bapak Ibu. Gitu. Semua dari kita itu adalah berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Istirahatkan jiwamu wahai murid, wahai orang yang berkehendak taqarrub ilallah. Istirahat minat tadbir dari mengatur di amri dunyaka perkara duniamu. Dunia niku apa? Jangan salah paham. Nanti nek salah paham jadi bisa sesat. Wah sudah ngaji Al-Hikam, habis itu nanti terus nggak kerja karena tidak boleh mengatur dunia. Istirahat dari situ. Lah ini dunia niku ngeten iki Bapak Ibu. Bagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Nanti kita pahami dunia itu apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Kalau negara mukmin, negara mayoritas muslim, miskin kan sak dihina ngoten to kita. Yang menghina orang-orang yang tidak beragama Islam. Padahal orang-orang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Tenang Bapak Ibu, di hari kiamat nanti kita buktikan. Mereka-mereka yang sering menghina kita itu karena kita kehidupan dunianya enggak maju dan yang lain. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an termasuk salah satunya di surat Al-Baqarah 212 tadi, makna kata ad-dunya niku variatif. Banyak macamnya kata dunia. Selama ini kita mungkin menganggap bahwa uang itu dunia. Tapi nanti dari apa yang saya sampaikan ini nanti kita bisa melihat dunia sesungguhnya itu apa. Kata dunia disebutkan 115 kali di dalam Al-Qur'an. Lebih banyak satu daripada suratnya 114 ya. Ini 115. Makna kata ad-dunya disebutkan dengan berbagai pengertian dalam Al-Qur'an, di antaranya satu. Ad-dunya berarti alam semesta, bumi dan segala isinya. Sebagaimana juga langit dunia atau langit yang paling dekat dengan bumi. Bapak Ibu, makhluk yang terbaik di alam semesta ini manusia kan? Gitu.
manusia dibanding alam semesta ini masih bagusan manusia. Berarti kita sebagai manusia lebih baik daripada alam semesta. Makna yang kedua, dunia berarti kehidupan dunia saat ini atau al-hayatul ardhiyah, yaitu kehidupan di bumi. Yakni dari awal manusia dilahirkan dari rahim ibu sampai manusia itu mati. Kehidupan dunia ini sangat terbatas oleh waktu. Setelah manusia itu wafat, maka selesailah kehidupan di dunia dan akan memasuki kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Itu makna yang kedua di dalam Al-Quran seperti itu. Makna yang ketiga, Bapak Ibu, adunya berarti harta benda, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Hal-hal yang bersifat material di kehidupan dunia. Dalam konteks ini Al-Quran menyebut material kehidupan tersebut sebagai zinatul hayatud dunya atau perhiasan dunia. Bapak Ibu, yang namanya perhiasan, kalau perhiasan saja tanpa ada pokoknya niku kan tidak bermakna. Maksud kula ngeten. Jam tangan niku perhiasan. Tapi di mboten enten tangane. Jadi perhiasan di tangan mboten-mboten to. Nggih, nek sing gampil malih tapi nuwun sewu nggih niki. Nah, ikat pinggang. Ikat pinggang kan perhiasan. Nek mboten enten pinggangnya sing diiket napa? Mboten enten. Ngoten lho Bapak Ibu. Walaupun nggih, yang paling pokok niku nggih yang inti, yang namanya perhiasan niku mboten inti. Kalau ada lebih bagus. Makna yang keempat, dunia itu dimaknai sebagai nilai atau perilaku kehidupan dunia yang rendah, tidak bermoral, murahan, dan berorientasi jangka pendek. Sebagaimana kita tahu berbagai cerita seperti Fir'aun yang kaya raya tetapi berbuat sewenang-wenang dan sombong. Juga berbagai kisah lainnya yang menunjukkan sikap tidak bermoral seperti Qarun. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, kata dunia itu seperti itu. Nah, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, dunia itu kita maknai kan ini harta benda, lalu kemudian kita sebut akhirnya diwakili dengan uang. Itu kehidupan dunia. Lalu uang itu kita sebut rezeki, padahal rezeki belum tentu uang. Kita disarankan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk tenang, beristirahat jiwa kita dari ngatur-ngatur permasalahan dunia. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita itu mengatur dunia, geser sedikit menjadi tamak, tamak itu pada akhirnya membuat yang haram dihalalkan. Bahkan nuwun sewu Bapak Ibu, kalau orang tamak niku kan kadang nuwun sewu nggih JCI. Tamak niku diantaranya menghalalkan segala cara nyolong, merebut harta bendanya orang lain, menipu. Yang menjijiki niku maksud saya menjilat. Ya nggih, orang niku menjilat untuk memperoleh harta benda. Itu karena tamak. Hal-hal seperti itulah yang kita harus singkirkan dari diri kita. Kita hendaknya istirahat dari mengatur dunia. Karena yang kita tempuh itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah. Kalau orang itu mengatakan saya bekerja itu adalah ibadah. Pagi sampai sore saya itu ibadah sebaik-baiknya. Okay. Lalu kemudian dia menghalalkan yang haram, ibadah mboten. Mboten niku hanya perkataan dia saja supaya dianggap baik. Nah, kalau ada orang mengatakan dia bekerja itu ibadah sampai korupsi, sampai kemudian menjilat atasannya, niku tidak sama sudah dengan tujuan dia mengatakan bahwa pekerjaan saya ini adalah ibadah.
Maka yang kalau kita itu niat ke depannya ibadah, pasti gitu Bapak Ibu, lebih maksimal, lebih beretos kerja yang lebih baik daripada yang tamak seperti itu. Kok sakit? Karena pengawasan orang yang bekerja karena ibadahnya kan disertai ihsan dulu itu Bapak Ibu. Ibadah pun merasa dilihat oleh Allah. Sehingga karena setiap saat, setiap waktu dilihat oleh Allah, maka tidak boleh, dia malu, takut untuk melanggar perintah-perintah. Bener masuknya jam 8, sudah sidik. Jarin fingerprint. Pegawai enten-enten ya. Fingerprint jam 8, tapi habis jam 8 masuk terus main game. Nah, mboten pas to niku. Niku mengatur hal-hal seperti itu, mengatur dunia untuk memperoleh dunia itu akan menghalalkan yang haram dan juga tidak disiplin, beretos kerja rendah, bahkan menjilat, korupsi dan lain-lain. Yang kita atur itu adalah pendekatan diri kepada Allah, kerja sebagai sarana ibadah, karena ibadah sambil kerja itu diawasi oleh Allah, malaikat raqib atid di kanan kiri kita, maka kita disiplin karena takut dan malu dengan Allah. Nek ora wedi karo Gusti Allah, ora izin karo Gusti Allah, terus piye? Ini kan pangerane sapa? Allah. Nah, tapi kok gak wedi karo Gusti Allah? Nah, pangeran itu dianggap sapa? Wong sama polisi aja takut, kok sama Tuhan gak takut? Ini kan lucu. Nggih, Bapak Ibu. Nah, itu harus dikembangkan dalam diri kita. Allah itu Tuhan kita. Kita harusnya kalau malu dengan pimpinan, malu dengan polisi, kita harus lebih malu kepada Allah. Saat bekerja kita itu adalah ibadah yang perintah Allah, maka kita setiap saat diawasi oleh Allah. Nggih, kala-kala pas lali Gusti Allah namanya khilaf. Khilaf katuk mboten? Nggih, kepleset tok kantuk, nggih segera istighfar. Engko gak kula nggih khawatir menungso kabeh kok dituntut sempurna. Wong manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi lalai lho Bapak Ibu, kepleset sanes sengojo. Nggih, harus disadari. Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Mengapa kita tidak perlu mengatur rezeki tadi, yang kita atur ibadah tadi yang sebaik-baiknya, termasuk bekerja dengan ihsan, bekerja dengan diawasi oleh Allah. Karena Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran itu jelas dan tegas, termasuk salah satunya di surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi. Kita niku bernyawa mboten? Berarti ini salah satunya kita melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Tugas kita sebaik-baiknya ibadah. Kalau ibadah kita itu ditaruh sebagai petani, kita sabit. Sanes golek dunya ya nggih. Ke sabin, ke sawahnya adalah ibadah. Ke pasar ibadah. Saya ngajar di kampus juga ibadah. Kan ngoten. Sedisiplin mungkin wong niku diawasi oleh Allah. Biar dapat nilai plus dari Allah. Kan ngoten. Kalau seperti itu,
yang kita jalankan sehari-hari ibadah itu adalah dalam rangka kita taqarrub kepada, lalu kita tidak lagi mengingkari bahwa kita itu dicipta untuk ibadah, kok malah hanya senang-senang saja. Yang kita itu dicipta oleh Allah untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kok seneng-seneng tok, nggak ibadah, berarti menyalahi kodrat. Kodrat kita niku ngibadah. Kerjanya tadi juga ibadah. Ayat yang lain ada enggak? Ini sudah kita sampaikan juga kemarin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nggih, Bapak Ibu, sekali lagi niki mboten ngendon-ngendoni kerja, malah nyemangati lho nggih. Tapi dalam rangka ngibadah. Yang sekolah juga gitu loh. Saya dulu nggih sering tergoda, Mas. Enak turu kok dari kuliah. Tiba-tiba absen nih, nah kok wis 30% kosong. Manusia niku lemah, Bapak Ibu. Kita harus akui. Kadang-kadang kalah sama malas, kadang-kadang kalah sama seneng nonton film India. Zaman dulu, nek saiki nonton Netflix. Selain Netflix apa, Mas? Macam-macam gitu. Nah, karena kita lemah, maka kita jangan mengandalkan diri kita juga harus berdoa sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah. Sampai Rasulullah nggih, masalah malas mawon kita diperintahkan berdoa, diajari berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari lemah dan malas, ajzi wal kasal. Itu berarti memang tidak ada sesuatu pun itu yang bisa dilakukan manusia kecuali Allah menyetujuinya. Ya, setuju. Nah, baru kita bisa. Kalau hadis terkait dengan bekerja, ini terkait dengan rezeki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la 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 ruzik la ruziktum kama yurzaqut tayru agdu himaso wa taruhu bitana." Seandainya kalian bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Berarti burungnya tetap miber tau Bapak Ibu. Itu tadi yang bisa disamakan dengan yang ke sawah, yang buka toko toko ini dibuka, yang ke kantor sedisiplin mungkin sesuai dengan jamnya, etos kerjanya juga tinggi karena diawasi raqib atid, diawasi oleh Allah. Saat niku kadang-kadang orang niku banyak yang sudah tidak ingat lagi ada raqib atid, lebih takut pada cici TV, gitu Bapak Ibu. Ada CCTV loh, wah niku wis. Ada raqib atid tuh, wah nanti. Padahal niku Al-Quran, artinya raqib atid niku betul-betul ada Bapak Ibu. Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, ya Allah kula nggih macul, saya juga mengambil rumput di tengah-tengah padi niku napa? Matun. Bahasa Indonesia ini napa? Matun bahasa Indonesia ini napa? Nah, itu adalah bentuk dari kita bekerja sebaik-baiknya.
niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat itu ada orang yang meletakkan kuda atau unta, terus mboten diikat, terus bilang saya tawakal. Tawakal itu ya diikat dulu. Artinya kan kita lakukan hukum-hukum alam atau hukum-hukum kemanusiaan sewajarnya kita lakukan. Bapak Ibu, pintu yang dipalang seadanya, itu saja mungkin tidak pernah dimasuki maling. Brankas yang di dalam ruangan tertutup, gedung tertutup, enten satpami kadang-kadang kita sakit hilang. Disitulah letaknya kita itu harus selalu bertawakal kepada Allah. Selain usaha, selain ikhtiar tadi itu kita harus selalu bertawakal. Nah, saat orang itu tawakal, pasti hasilnya nanti berbeda dengan orang yang tidak tawakal. Contoh, padi sudah menguning, kebanjiran, lalu bulir-bulir padinya itu kena air, bosok, tidak bisa dipanen. Padahal niku sudah bekerja mulai dari awal sampai bulir-bulir itu menguningkan pun abot. Orang yang tawakal niku hasilnya akan begini. Bisa jadi saya habis padi itu adalah lebih baik daripada saya memanennya. Niku orang tawakal. Tapi kalau orangnya tidak tawakal bisa mengatakan begini, Gusti Allah ini piye wis abot-abot ket wingi kok ket 2 bulan 3 bulan wingi kok hasilnya kayak gini. Niku bedanya orang tawakal dan yang dilakukan orang tawakal setelah mengatakan bahwa bisa jadi kalau saya memanen itu ada madharatnya dan lebih baik memang tidak panen, maka dia tidak akan mudah nelongso. Tapi orang yang tadi yang tidak tawakal akan mudah nelongso. Bahwa Ibu ada sebuah cerita yang terkenal, seorang nenek-nenek penjual ketan. Niku nek ketan terus enten sambele dari kacang niko. Terus jualan niku sama gethuk. Pun kula mboten cerita detail nggih. Nggih ngiler kula. Nah, pagi-pagi malam niku sebelum tidur disiapkan semua. Malam jam 3:30 sholat tahajud, sholat witir, subuh ke musola. Nah, habis subuh berangkat di jalan kaki mau ke pasar. Banyak temennya Bapak Ibu, berbagai macam, ada yang bawa daun, ada yang bawa apa ke pasar. Nek zaman dhisik niku kan pasaran, enten pasar Paing, enten pasar Kliwon, enten pasar Legi kan enten. Nah, pasaran niku. Nah, Bapak Ibu lewat jalannya niku di tengah sawah yang kan kalau kita gini desa niku di belakangnya rumahnya Pak Bajuri. Semerap dulu niku kan sempit toh, galengan. Nah niku lewat kayak ngaten. Saat ini sudah jadi jalan belakang Pak Bajuri. Nah, galengan itu kan kadang-kadang licin Bapak Ibu. Nah, nenek-nenek tadi pas bawa itu kepleset. Jenengan bayangaken sing kepleset itu gedhuk. Keplesetnya teng sabin. Dengan bayangaken. Mboten saged diselamatkan. Lah niku lho otomatis Bapak Ibu. Niku mengeluh. Piye iki pangeran iki ngoten niku. Teman-temannya yang tidak jatuh, ya wis ya tak tinggal ya kowe bali ya wis. Tak tinggal aku nang pasar. Wis niku bayangkan biaya gedhuk, biaya buat itu tidak akan tergantikan. Sore-sore Bapak Ibu yang tadi pagi berangkat itu bilang, "Piye Gusti Allah ini? Piye pangeran ini?" Sore-sore niku saged muni alhamdulillah. Gara-garanya Bapak Ibu yang pada pulang dari pasar, teman-temannya itu kecelakaan masuk jurang. Mboten enten sing selamat. Terus alhamdulillah ngoten niku. Misteri kehidupan niku ngoten niku Bapak. Tidak setiap apa yang gebyar gemebiar itu adalah menenteramkan. Contoh niku
Semua mengakui kok, tapi kadang-kadang pas dihadapkan kepada kita niku nggih angel tenan. Milih sing ora gebyar, tapi manfaatnya atau gebyar yang malah memburu-buru kita. Contoh, kredit mobil. Kadang-kadang sing apik sisan, apa? Gebyar. Habis itu angsurannya terlalu besar, membebani. Kan bagusnya itu ya sesuai lah kalau memang gaji kita, kalau rumus perbankan itu kan 30% orang kredit itu. 30 atau 40 itu. Yang bisa dikreditkan itu loh, yang buat angsuran. Kalau lebih dari itu niku nanti akan membuat berat. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Kita bekerja itu untuk dilihat oleh Allah. Bukan kita bekerja untuk menumpuk harta, lalu kemudian kita berbangga-bangga, lalu kemudian mati ditinggal. Anak turun rebutan warisan. Bukan begitu. Tapi kita bekerja sebaik-baiknya untuk dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah dan orang-orang mukmin semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah. Bekerja yang seperti inilah yang akan memberikan kontribusi atau bagian-bagian kecil dari yang disebut rahmatan lil alamin. Islam niku kan rahmatan lil alamin nggih. Rahmat bagi alam semesta. Kalau kita bekerja sebaik-baiknya, bangun jembatan agar orang bisa lewat lebih termudahkan dalam transportasinya, itu adalah bagian dari rahmatan lil alamin. Itu bagian dari Rasulullah dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia manfaati kepada manusia. Jadi pekerjaan itu orientasinya adalah manfaat untuk dirinya maupun orang lain, bukan menumpuk harta. Kalau menumpuk harta nanti akhirnya rebutan. Biasanya ngoten. Wah, koncoku kayak anyar. Teman saya itu baru saja bekerja tapi pinter menjilat sehingga dapat bagian banyak. Saya enggak kan segitu. Tapi kalau tujuannya bekerja itu adalah disaksikan oleh Allah memberikan manfaat, pasti enggak begitu. Cerita-cerita begitu pun sami apal, paling enggak delok teng sinetron ya. Sinetron itu banyak ceritakan kayak gitu-gitu. Masih ada apa ya sinetron itu? Sejam. Niki hadis Rasulullah bersabda ngeten niki. Man amsa kalan min amali yadaihi amsa maghfuron lahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran bekerja kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Niki saya ngimbangi biar tadi niku ayat-ayat tawakal dan macam-macam. Ini harus dipadukan. Karena kalau salah paham bahaya. Ngaji Al-Hikam merusak, bahaya gitu. Jadi sekali lagi tawakal harus, takdir harus dipercaya. Bekerja harus, karena itu disaksikan oleh Allah. Allah memerintah memberikan manfaat, Allah memerintahkan memberi nafkah dan seterusnya. Bapak Ibu, kita lanjut. Itu tadi ayat Al-Quran dan hadis mengenai bekerja, mengenai tawakal dan yang lain-lain. Kita baca penjelasan Al-Hikamnya, syarah Al-Hikamnya. Mengapa kok ini saya jelaskan panjang lebar agar kita tidak salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Iki balik mriki. Istirahatkan jiwamu wahai orang yang berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Istirahat dari mengatur-ngatur perkara dunia. Bahwa perkara dunia tidak sama dengan bekerja loh nggih. Pun kula jelasaken.
wa huwa ayyuqaddira asykhsu fi nafsihi ahwalan. Wa huwa at-tadbir, mengatur itu adalah ayyuqaddira, mengira-ngira, merencanakan oleh seseorang untuk dirinya, merencanakan ahwalan, kondisi-kondisi yakunu alaiha ma taqtadihi syahwatuhu, yang memenuhi syahwatnya. Jadi yang namanya mengatur tadbir yang kita diminta istirahat itu adalah kita merencanakan diri kita melakukan sesuatu atau mengkondisikan sesuatu yang mana kita akan bisa memperoleh keinginan syahwat kita. Nah, niku dilarang. Wah, engko nek wis duitku akeh, aku kan iso enak-enakan itu dilarang nopo disunahkan. Orang mukmin itu boten kantuk enak-enakan. Kalau enak boleh merasa nikmat, merasa tentram, bahkan diperintahkan kalau itu. Tetapi kalau enak-enakan, males-malesan itu dilarang. Wa yudabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin, dan dia itu mengatur syahwatnya, ma yaliqu biha, mengatur hal-hal yang patut untuk kesenangan nafsunya, baik min ahwalin wa a'malin, baik dari kondisi maupun perbuatan. Wa yahtamma li ajli dzalika, dan dia mencurahkan perhatiannya atau dia sangat perhatian karena ingin menuruti, memperoleh keinginan nafsunya. Berikutnya di sini nih. Wa hadza ta'abun 'azimun. Kalau ada seorang murid atau orang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah kok melakukan itu tadi, ta'abun 'azimun adalah sebuah kelelahan yang besar. Istajalahu li nafsihi, yang dia keburu-buru li nafsihi, untuk nafsunya. Wala alla aksara ma yuqaddiruhu la yaqau. Seringkali bahasa Jawanya itu menowo-menowo. Aksaroma, kebanyakan apa yang yuqaddiru, direncanakan, itu la yaqau, tidak terjadi. Banyak orang kalau keinginan yang ingin dicapainya itu adalah untuk foya-foya memperturutkan hawa nafsunya, maka yang dia rencanakan itu seringkali tidak terjadi. Fayakhibu dhannuhu, maka hilanglah persangkaan. Fi ta'biri bi arif, di dalam kata arif ini tadi, arif nafsak. Arif itu isyaratan, menjadi isyarah, ila annal matluba, sesungguhnya apa yang dicari itu tarkuhu lil muridi, yaitu sesuatu yang ditinggal bagi murid. Wa ma fihi ta'abun, apa yang dicari oleh murid itu, oleh murid orang yang berkehendak menuju kepada Allah, mencari keinginan menturuti syahwatnya, itu adalah ta'abun, capek, wa mu'anatun, dan kesulitan. Amma tadbiru umuri ma'asyihi, adapun mengatur perkara pangupa jiwa niku kebutuhan primer dan sekunder, sandang, papan, pangan, sandang, papan, ala wajhi sahlin, dengan cara yang mudah, yasta'inu bihi ala matlubihi, yang dia mencari pertolongan atau menggunakan ma'isya tadi itu, alamat lubi, untuk mencapai yang dicari murid.
murid itu yang dicari adalah mendekatkan diri kepada Allah, maka pangupo jiwa atau sandang pangan papan itu adalah hal yang bisa membantunya mencapai tujuannya. Fala ba'sa bihi, maka itu tidak ada bahaya untuk melakukan itu. Walida waroda, terkait dengan ini ada sebuah pepatah yang telah diteruskan. At-tadbiru nisful ma'isah, mengatur itu adalah sebagian dari ma'isah atau pangupoji. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih berapa nih? Masih 4 ya niki. Pun jam 8:15. Dilanjut benjang. Sekarang kita tanya jawab ya. Oke. Monggo ada pertanyaan? Mboten enten berarti kita. Oh nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Terkait dengan hadis dunia madrasatul akhirah. Pengertian dunia itu dalam itu masuk di dalam. Nggih, matur nuwun, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pengertian dunia yang 4 itu adalah terkait dengan konteks di mana kata itu berada di ayat Al-Qur'an. Jadi peletakannya itu sehingga dari peletakan ayat Al-Qur'an itu bisa diambil maknanya niku 4. Sesuai dengan konteks dari ayat itu. Jadi saat ayat itu disebut di konteks wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali itu adalah harta benda yang menipu. Maka ini hubungannya dengan nilai tadi. Niku konteks berada di ayat apa? Makna niku terjadi. Nah, sesuai dengan ad-dunya majra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Maka kita harus memperhatikan konteksnya. Kalau kita sebut bahwa perhiasan itu adalah perhiasan emas, perak dan lain-lain, itu adalah harta benda dunia, maka ini kita bisa jadikan sebuah tanaman yang akan kita tuai, kita panen di akhirat nanti. Kalau kita gunakan harta benda kita itu sesuai dengan perintah Allah. Kita tidak mungkin mengabaikan dunia dalam pengertian konteks bahwa dunia, kita hidup di dunia kan nggak mungkin toh kita mengabaikannya. Dunia itu kita rawat sebagai tempat untuk kita itu beramal, tapi amalnya kita rawat dunia itu untuk kepentingan akhir. Itu maknanya majra'atul akhir. Kalau dalam pepatah Jawa, betul salah. Niki saya nggak tahu pepatah sungguhan nopo karangan biasa. Dunya itu koyok mung mampir ngombe. Betul? Nang dunya itu koyok mung mampir nang menyang pasar. Kalau yang pertama, dunya itu koyok mung mampir ngombe. Itu maksudnya di dunia itu sebentar, singkat. Mampir ngombe ya ojo sampai kemudian malah turu napa malih terus Pak, warungnya kula tumbasi mawon. Enggak sido mampir ngombe ngoten. Berarti dia sudah terikat oleh kehidupan dunia, bukan lagi hanya sebagai waktu yang sebentar. Dunia itu koyok wong menyang pasar. Orang menyang pasar itu apa yang dia beli, dia bawa pulang.
Nah, kalau dia itu membelinya barang jelek-jelek, maka dia bawa pulang barang yang jelek. Bahkan kalau dia itu beli sesuatu yang tidak berguna di pasar, maka dia membawa pulang barang yang tidak berguna. Tapi kalau membeli barang yang berguna, dibawa pulang ya akan yang berguna. Dibawa pulang. Apa yang di dunia ini yang paling berguna? Allah Subhanahu wa taala dawuh takwamu. Takwa kita itu yang paling berguna. Takwa itu apa? Takwa itu adalah taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ngoten Bapak Ibu. Monggo ingkang sanes yang lain. Intinya dunia itu adalah ladang kita untuk monggo sami didahar nggih, sama dimakan, kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo sambil disambi sambil kita tanya jawab santai mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang sampai meninggal tidak punya jodoh, tidak bersuami maupun tidak beristri, nah niku takdir napa mboten nggih? Nggih takdir. Jawaban sederhananya nggih takdir. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak salah ingat, kalau saya tidak salah ingat kan sudah menjelaskan nih, yang namanya takdir niku kalau bagi kita, kalau bagi Allah niku kan pun kelihatan semua. Kalau kita kan tidak bisa melihat kecuali itu sudah terjadi. Nah, kalau pertanyaannya apakah orang yang sampai meninggal itu tidak punya suami atau tidak punya istri, itu takdir. Itu takdir karena sudah terjadi. Karena sesuatu hari ini saya tidak bisa tahu besok itu saya mau ditakdirkan Allah masih hidup, sudah meninggal, sehat atau sakit atau dapat uang banyak atau dapat uang banyak, dapat rezeki banyak. Ini sih bayangkan karena anak-anak. Oke. Nah, karena tidak tahu maka kita berikhtiar. Ikhtiar kita itu diantaranya besok yang bekerja dia bekerja, yang ngajar ngajar. Karena tidak tahu, ibaratnya kita niku milih untuk bekerja. Niku kan sesudah kita sampai dan bekerja itu kan takdir. Takdir kecil, takdir kecil, takdir kecil, nanti itu menuju takdir yang lain. Kalau saya memahaminya seperti itu. Karena setiap segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah secara pasti. Sama seperti begini. Saya mungkin sudah menjelaskan juga gitu. Kalau ada api, takdirnya api ini kan membakar. Takdirnya kertas kering disentuhkan api maka akan terjadi kertas terbakar. Takdirnya api ketemu takdirnya kertas disatukan jadilah kertas terbakar. Takdirnya seseorang di rumah, lalu kemudian didatangi temennya, yang temennya itu punya tetangganya itu punya anak gadis. Orang yang diam di rumah itu nangki kan ngoten, nek nyerita kayak ini takdir kan ngoten. Kan kayak seakan-akan dia nggak kemana-mana, tapi punya temen, yang temennya punya tetangga punya anak gadis.
Terus nah ini kan takdirnya temennya niku ketemu temennya niku lah, ngoten niku. Dan dia takdirnya punya tetangga lah gitu. Itu takdir sedaya. Tapi sebelum terjadi kita mboten ngertos. Kadang wong saya itu jodoh niku dulu itu nggih mboten nyari kok. Kan kadang-kadang kayak seperti itu. Bisa jadi ya didatangi temennya itu dia bilang nggak nyari, tapi itu adalah dari takdir ke. Nah, kita sekali lagi yang kita cari itu adalah bagaimana kita beraktivitas untuk selalu dalam lingkaran atau bingkai yang namanya ibadah kepada Allah. Pak, berarti kita perlu ikhtiar Pak mencari jodoh. Kemudian sak-sae, hebatkan kantor tahu Bapak? Tidak begitu juga. Enggak lagi. Kita harus ikhtiar bekerja untuk dapat rezeki, kemudian sak-sae, hebatkan kantor. Tidak boleh. Tadi itu kita ikhtiar itu karena ikhtiar itu dalam rangka ibadah kepada Allah, maka kita lakukan dengan keadaan kita disaksikan oleh Allah. Kita sadar disaksikan oleh Allah, maka kita berbuat sebaik-baiknya. Sakit isin barang, isin minum kok es degan terus bendino. Napa mboten kantuk? Apakah tidak boleh? Boleh, tapi apakah tubuh kita itu butuh tiap hari minum kelapa muda? Nah, ini itu hanya memperturutkan senengnya mulut sampai tenggorokan kita. Wah, kok gitu toh Pak? Gak boleh seneng. Boleh, seneng niku boleh. Saat ini kula ngeten. Apakah setiap orang yang makan enak itu artinya seneng? Boten toh. Nah, seneng itu bukan karena dari luar tapi dari hati kita. Maka yang kita atur itu diri kita. Makan tempe pun seneng karena ditemani oleh suami. Makan tahu juga seneng ditemani istri. Apalagi makan sate bareng-bareng suami dan istri, lebih seneng mana? Tapi nek bendino, nuwun sewu, tiap hari makan sate suami dan istri. Kita apa nek kakek daging niku napa darah tinggi. Ya kayak gitu-gitu ada ritmenya, ada ritme. Ya seneng sekali loh. Belum tentu sebulan sekali keluar sama-sama makan bareng-bareng dengan suami dan istri. Niku ibadah yang sangat bagus sekali loh Bapak Ibu. Menyenangkan istri maupun menyenangkan suami. Niku ibadah yang luar biasa. Berarti kan menyenangkan suami, menyenangkan istri. Masa bilang, Islam itu gak oleh seneng. Menyenangkan wae ibadah kok. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, masih ada yang mau ditanya? Kalau wonten saya simpulkan. Saya memahami, jenengan memahami ini tadi seperti apa, monggo. Tapi kalau saya memahami bahwasannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari hikmah yang keempat menyarankan agar kita mengistirahatkan jiwa kita dari mengatur hal-hal duniawi itu adalah menghindarkan kita untuk betul-betul menghindarkan diri kita dari keinginan-keinginan duniawi itu. Dan kita diarahkan menuju pada keinginan-keinginan menunaikan tugas kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah untuk selalu orientasi atau tujuan hidup itu adalah ibadah. Ya Bapak Ibu, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara.
اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.